Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Fid dunya wal akhirah, tentang perkara dunia dan akhirat. Wa yas'alunaka 'anil yatama, dan mereka bertanya kepada kamu Muhammad tentang anak-anak yatim. Qul islahul lahum khair. Katakanlah memperbaiki keadaan, ya, menjaga harta maksudnya, memperbaiki keadaan bagi mereka itu lebih baik. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum, dan apabila kalian mencampur pengeluaran mereka dengan pengeluaran kalian, fa ikhwanukum, maka mereka itu saudara kalian. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih, dan Allah dia mengetahui yang berbuat kerusakan dari al-muslih, ya, yang berbuat perbaikan. Walau sya'allah la'a'natakum, dan kalau Allah menghendaki la'a'natakum, niscaya dia mempersulit kalian, mengharamkan mempercampurkan harta. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Ya, tentang dunia dan akhirat mereka menanyakan kepada kamu Muhammad tentang anak-anak yatim. Katakanlah memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudara kamu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya dia datangkan kesulitan kepada kamu. Sungguh Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi Ibnu Abbas itu berkata ketika turun beberapa ayat tentang anak yatim, ya, surat 4 ayat 10, surat 6 ayat 152, surat 17 ayat 34, orang-orang yang merawat anak yatim memisahkan makanan dan minuman mereka dari makanan dan minuman anak-anak yatim, sehingga terkadang makanan dan minuman anak-anak yatim itu pun tersisa dan basi. Jadi kejadian ini segera disampaikan kepada Rasulullah, lalu turun ayat ini, ya. Mereka menanyakan kepada kamu Muhammad tentang anak yatim, ya. Katakanlah memperbaiki keadaan mereka itu lebih baik. Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudara kamu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan berbuat kebajikan. Ya, dan jika Allah menghendaki, niscaya dia datangkan kesulitan kepada kamu. Sungguh Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi mereka juga bertanya tentang pengasuhan, ya, pengasuhan anak yatim yang baik menurut Islam, ya. Sesungguhnya orang yang baik buat kalian dan buat mereka adalah yang memperbaiki dan menggabungkan mereka di dalam rumah kalian dengan tujuan memperperbaikan, bukan kerusakan. Mereka adalah saudara kalian juga yang pantas bergabung bersama kalian. Jadi Allah mengetahui orang yang berbuat kebaikan dan orang yang berbuat kerusakan di antara kalian. Maka waspada, ya. Kalau Allah berkehendak untuk memberatkan kalian, dia mewajibkan kalian mengasuh anak-anak yatim tanpa tinggal dalam satu rumah dengan mereka, atau membiarkan anak-anak yatim itu tanpa ada kewajiban kalian untuk mengasuhnya. Dengan begitu mereka akan tumbuh dengan rasa benci terhadap masyarakat, ya, yang akan berakibat rusaknya tatanan masyarakat karena keterlantaran dan keterhinaan mereka dapat mendorong kepada sikap benci dan kerusakan destruktif. Jadi sungguh Allah Maha Perkasa, Maha menang atas urusannya, tapi dia juga bijaksana, tidak menetapkan hukum kecuali yang mengandung maslahat bagi kalian semuanya. Jadi dalam mengurus anak yatim itu prinsip dasar ayat ini itu apa? Melakukan yang terbaik atau yang lebih maslahat bagi mereka. Itu prinsip dasarnya.
Jadi ada juga yang mengartikan jika kamu campurkan nafkah belanja kamu dengan nafkah belanja mereka, maka mereka anak yatim tersebut adalah saudara kita. Yakni tidak mengapa karena mereka adalah saudara kita, di mana saudara itu biasanya mencampurkan harta dan dengan saudaranya. Ya. Jadi orang yang mengadakan kerusakan itu orang yang menyia-nyiakan harta anak yatim ketika dirinya diserahin untuk mengurus harta mereka. Sedangkan orang yang mengadakan kebaikan itu orang yang mengurus harta mereka dengan kepengurusan yang bermaslahat bagi mereka. Ya, intinya seperti itu. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min, dan janganlah kalian tangkihu menikahi al musyrikat, wanita-wanita musyrik, hatta yu'min, sehingga mereka beriman. Wala amanatun mu'minatun khairun, ya, dan sesungguhnya budak wanita amah mukminah yang beriman itu lebih baik, min musyrikah, lebih baik dari wanita merdeka yang kafir ataupun musyrik. Walau ajabatkum, meskipun dia menarik hati kalian. Wala tungkihul musyrikin, dan janganlah kalian menikahkan, wala tungkihul musyrikin, kalian menikahkan al musyrikin, laki-laki musyrik ataupun kafir, hatta yu'minu, sehingga mereka beriman. Wala abdun mu'minun khair, dan sesungguhnya budak laki-laki itu mukmin yang beriman khair, lebih baik, min musyrik, daripada laki-laki merdeka yang musyrik. Walau ajabakum, meskipun mereka menarik hati kalian. Ulaika yad'una ilan nar, mereka itu yad'una, menyuruh atau mengajak, ilan nar, kepada neraka. Wallahu yad'u ilal jannah, dan Allah menyuruh mengajak kalian kepada surga. Wal magfirah, dan juga ampunan, biidnih, dengan izin dan kehendaknya. Wa yubayyinu ayatihi linnas, dan dia menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia, la'allahum yatadzakkarun, supaya mereka mengingat atau bisa mengambil pelajaran. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman itu lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Ya, sungguh hamba sahaya laki-laki itu yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Ya, karena mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Ya, jadi ayat ini diturunkan kepada Ibnu Abi Marsad al-Ghanawi. Jadi saudari yang minta izin untuk menikahi seorang wanita musyrik yang berparas cantik dan kaya raya kepada Rasulullah. Oleh karena itu turunlah ayat ini. Ya. Jadi tidak berdosa apa nih? Orang mukmin tidak boleh menikahi wanita musyrik yang tidak beriman kepada kitab-kitab suci samawi. Janganlah kekayaan, kecantikan, status sosial, dan keturunan yang dimiliki seorang wanita musyrik membuat salah seorang di antara kalian menikahinya. Seorang wanita budak mukmin itu lebih baik, ya, daripada wanita musyrik merdeka yang memiliki kekayaan, kecantikan, kedudukan, dan keturunan terhormat. Dan seorang mukmin yang mempunyai hak perwalian juga tidak boleh menikahkan wanita dengan seorang musyrik yang tidak beriman kepada kitab samawi, kitab suci. Ya, jangan sampai ada di antara kalian lebih memilih seorang musyrik hanya karena kekayaan, status sosialnya yang tinggi. Ya, seorang budak yang mukmin lebih baik daripada dia. Orang-orang musyrik itu selalu berusaha mengajak keluarganya untuk berbuat maksiat yang akan menjerumuskan ke neraka.
Ya, padahal Allah selalu memisahkan kalian dari orang musyrik dalam masalah perkawinan. Sebenarnya itu apa? Mengajak kalian kepada kebaikan, petunjuk yang benar. Dengan begitu kalian akan mendapatkan surga dan ampunan. Ya, jadi Allah telah menjelaskan syariat dan petunjuknya kepada manusia agar mereka mengetahui apa-apa yang mengandung maslahat bagi mereka. Ya. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya kepada kamu Muhammad anil mahid, tentang haid, hukum haid, jadi menggauli istri yang sedang haid. Qul huwa adza, katakanlah ia adalah haid, itu adalah penyakit. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah, jangan gauli wanita-wanita atau istri itu di dalam keadaan masa haid. Wala taqrabuhunna hatta yathuren, dan janganlah kalian mendekati, menggauli mereka sehingga yathuren, masa suci setelah mandi wajib, ya, setelah haid. Faida tatoharna fa'tuhunna, maka apabila mereka telah suci, maka datanglah gaulah mereka. Min haitsu amarakumullah, dari sebagaimana Allah memerintahkan kalian. Ya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi Anas itu berkata, sebab turunnya ayat ini, mereka menanyakan kepada kamu Muhammad tentang haid, katakanlah itu adalah suatu yang kotor, karena itu jauhilah. Ya. Jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum masa suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepada kamu. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang yang mensucikan diri. Jadi Anas berkata, kaum Yahudi itu tidak memberi makan dan tidak tidur bersama istri mereka di rumah ketika istri mereka sedang haid. Para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, lalu Allah menurunkan ayat ini. Kemudian Rasulullah bersabda, lakukanlah apa saja kecuali berhubungan suami istri. Nisa'ukum harsul lakum, istri-istri kalian adalah ladang, tempat menghasilkan keturunan. Harsun, ladang. Lakum, bagi kalian. Fa'tu harsakum anna syi'tum, maka datangilah harsakum, ladang kalian, anna syi'tum, sebagaimana yang kalian menghendaki. Wa qaddimu li anfusikum, dan kerjakanlah perbuatan baik li anfusikum, untuk diri kalian. Wattaqullaha wa'lamu, dan bertakwalah kalian kepada Allah, wa'lamu, ketahuilah, annakum mulaquh, bahwasanya kalian akan menemuinya pada hari kiamat kelak. Wa basyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira, yaitu surga, al-mu'minin, kepada orang yang beriman. Jadi istri-istri kamu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai, dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan sampaikan kabar gembira kepada orang beriman. Jabir berkata, ya, ini sebab turunnya ayat ini, itu Jabir berkata, kaum Yahudi itu berkata, jika seorang suami berhubungan dengan istrinya dari belakang, anaknya akan lahir dengan kondisi mata juling. Oleh karena itu Allah menurunkan ayat ini. Ya. Jadi istri-istri kamu adalah ladang bagi kamu.
maka datanglah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai, dan utamakanlah yang baik untuk dirimu, bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan sampaikan kabar gembira kepada orang yang beriman. Wala taj'alullahu 'urdatan li aymanikum, dan janganlah kalian menjadikan Allah, zikir kepada Allah, urdah, sebagai penghalang li aymanikum, dalam sumpah-sumpah kalian. Antabarru wa tattaqu, untuk kalian berbuat kebajikan, wa tattaqu, untuk kalian berbuat takwa, wa tuslihu, dan untuk kalian menciptakan perdamaian, bainan nas, di antara manusia. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa, dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Menciptakan kedamaian di antara manusia. Jadi melarang bersumpah dengan menggunakan nama Allah untuk tidak mengerjakan yang baik, seperti demi Allah saya tidak akan membantu anak yatim. Tetapi apabila sumpah itu telah terucapkan, haruslah dilanggar dengan membayar kafarat. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi Ibnu Jurayj itu berkata, Abu Bakar bersumpah untuk tidak memberi nafkah kepada Mistah bin Usmah bin Usasah, yaitu wanita miskin yang juga tanggungan Abu Bakar. Hal ini karena Mistah itu ikut menfitnah Aisyah, istri Rasulullah, dan juga anak perempuan Abu Bakar. Maka Allah menegur Abu Bakar melalui ayat ini. Dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa, dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya. Janganlah kalian terlalu mudah menyebut nama Allah dengan sering menggunakannya dalam sumpah. Sebab hal itu tidak sesuai dengan keagungan namanya. Menjaga diri dengan tidak sering bersumpah dengan nama Allah menyebabkan kebaktian, ketakwaan, dan kemampuan melakukan perbaikan di antara manusia. Sebab orang yang tidak sering bersumpah akan menjadi terhormat dan terpercaya di hadapan orang sehingga omongannya diterima. Ya, Allah Maha mendengar ucapan dan sumpah kalian. Ya, Maha mengetahui segala yang kalian niatkan. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya, dieling-eling selawase urip.